Selamat pagi sahabat bahagia, selamat datang di Rumah Bahagia. Senang rasanya saya Dri Basuki kembali bersama dengan sahabat bahagia untuk kita sama-sama belajar menciptakan kesehatan mental dan juga kesehatan fisik kita, kemudian merubah cara berpikir kita, meningkatkan kesadaran kita dan belajar lebih mencintai diri kita sendiri. Tentunya belakangan hari ini banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya rasa kurang lebih 5 bulan kita sudah melakukan ada yang work from home, atau learning from home, atau memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah selama masa pandemik ini. Dan menurut saya, saat inilah adalah saat yang paling tepat kita untuk kembali kepada diri kita, mengenal diri kita, dan belajar bagaimana kita menikmati segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mencoba untuk berbagi dengan sahabat bahagia tentang bagaimana seharusnya kita sebagai manusia mencoba untuk tidak memendam apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, kemudian kita bisa utarakan dengan baik. Karena banyak dari kita mungkin merasa kalau misalnya selalu mengutarakan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rasakan, atau apapun yang kita pikirkan, itu kayak nggak penting. Padahal menurut saya, ketika kita memendam sesuatu terlalu lama, maka itu akan mengganggu diri kita secara kesehatan, dan juga akan mengganggu diri kita secara psikis. Dan hal tersebut harus kita bisa atasi perlahan-lahan. Hari ini kita akan membahas tentang hal itu, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa terus belajar bersama di Rumah Bahagia. Saya yakin cara kita dibesarkan memang berbeda-beda, kemudian cara kita bermain dengan teman-teman kita, cara kita bersosialisasi, itu semuanya berbeda-beda. Tapi yang pasti menurut saya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita diberikan otak untuk berpikir, hati untuk merasa, dan juga mulut untuk berbicara. Nah, banyak sekali dari teman-teman yang akhirnya menceritakan bahwa saya lebih baik memendam segala sesuatu itu di dalam hati saya saja atau di dalam pikiran saya saja. Biasanya itu memang terjadi karena terbiasa melakukan hal itu dan memang diajarkan di keluarga seperti itu, atau tidak dibiasakan di keluarga untuk mengutarakan pendapat atau menyampaikan pendapatnya. Biasanya apabila di keluarga yang cukup konvensional, itu hal tersebut banyak terjadi. Tapi menurut saya, apapun latar belakang keluarga kita, yang paling penting adalah kita menyadari bahwa kita sebagai manusia diberikan mulut untuk berbicara. Dan ketika kita berbicara, ada sebagian dari diri kita yang rilis. Ada yang menjadi lebih lega, ada yang menjadi lebih tenang. Dan menurut saya itu penting sekali untuk kita, terutama mungkin di saat-saat dimana kita memiliki banyak tekanan. Karena sahabat bahagia bisa bayangkan ketika tekanan itu semakin besar dari luar, kemudian juga kita menekan diri kita dari dalam, maka tekanan itu akan mengganggu keseimbangan diri kita. Baik secara cara berpikir kita, cara kita merasa, mulai dari emosional dan mungkin juga bisa akhirnya merambat ke fisik kita. Apapun yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh apa yang kita pelajari sejak kecil, menurut saya tidak ada yang salah. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita semakin dewasa, dengan kita bertemu banyak orang, kita harus mulai melatih diri kita untuk bisa mengutarakan pendapat kita, untuk berbicara, karena itu akan membuat diri kita menjadi jauh lebih tenang. Jadi sahabat bahagia yang apabila dari kecil terbiasa untuk memendam atau tidak mengutarakan apa yang biasanya dirasakan atau dipikirkan, dan perlahan-lahan untuk mengutarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan atau pendapat kita. Tentunya dengan cara yang baik. Maksud saya cara yang baik adalah caranya harus dengan bahasa yang sopan, kemudian juga intention di dalam diri kita ketika kita mengutarakan pendapat tersebut itu tidak boleh untuk menjatuhkan orang lain atau untuk menekan orang lain.
Karena menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita selalu bisa mengutarakan suara kita. Itu kegunaannya adalah untuk melepaskan ketegangan dan tekanan-tekanan yang ada di dalam diri kita. Di akhir episode ini, saya akan mencoba membahas dari sisi cakra tentang apa saja yang bisa diperbaiki agar kita bisa lebih mudah untuk mengutarakan pikiran kita dan mengutarakan pendapat kita. Apa sih bahayanya kita memendam pikiran kita, memendam rasa kita? Terkadang kita melihat ini bisa karena misalnya kita segan, kita hormat, kita tidak ingin menyinggung perasaan orang lain, dan banyak lagi alasan-alasan lain yang mungkin terbawa dari historical masa kecil kita, kemudian historical ketika kita beranjak dewasa, mulai dari keluarga hingga di sekolah atau di pertemanan. Tapi ketika kita terlalu banyak memendam, kita bayangkan bahwa ketika kita tidak bersuara, maka suara yang akan kita dengar adalah suara di dalam kepala kita dan juga suara di dalam hati kita. Kemudian kita sebagai manusia atau individu hanya berpikir sendirian. Kita mikirin itu, kita berpikir terus, ini sebenarnya ada apa, ini kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian timbullah asumsi-asumsi yang akhirnya kita buat sendiri, yang mungkin bukan itu yang terjadi dari orang yang berhadapan dengan kita atau orang yang kita pikir perlu kita sampaikan sesuatu. Jadi, ketika kita benar-benar memendam segala sesuatu di dalam diri kita, maka kita membuat tekanan menjadi semakin dalam dan semakin berat terhadap diri kita, kemudian akan menimbulkan asumsi-asumsi atau pikiran-pikiran yang belum tentu benar, yang akhirnya akan menyebabkan ketegangan di dalam diri kita, dan akan menyebabkan diri kita tidak nyaman, merasa bahwa diri kita mungkin salah, kemudian merasa bahwa diri kita tidak layak untuk mengutarakan pendapat kita. Jadi, ketika kita memendam, begitu banyak hal yang tidak dikeluarkan, terpendam, kemudian berkembang di dalam kepala kita dan berkembang di dalam hati kita. Dan ketika asumsi-asumsi itu terjadi, maka di kepala kita itu terjadi begitu banyak reaksi, begitu banyak aktivitas. Dan apabila ketika aktivitas itu akhirnya berkumpul, kemudian menyatu, akhirnya jadi ruwet, itulah yang menyebabkan kenapa kadang-kadang kalau kita terlalu banyak memendam apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang ingin kita utarakan, di kepala kita tuh terjadi ketegangan. Jadi mungkin bisa pusing, kemudian kalau yang lebih parahnya mungkin bisa jadi migrain, kemudian bisa jadi vertigo. Kemudian kalau di dalam dada kita, ketika kita berpikir, tentunya akan menimbulkan emosi atau rasa di dalam dada kita. Jadi mungkin awalnya kita tidak suka atau ingin mengutarakan bahwa saya tidak suka. Kemudian di dalam dada kita akhirnya terciptalah sebuah rasa misalnya marah atau rasa sedih. Tapi kita sebenarnya tidak tahu apakah sebenarnya orang yang kita ingin sampaikan atau masalah tersebut kalau disampaikan hasilnya akan seperti apa. Hanya asumsi di kepala kita dan hanya rasa yang kita tahu, yaitu mungkin marah dan sedih yang terus bergumul di bagian dada kita. Nah, untuk sahabat bahagia yang sering memendam, coba perhatikan apabila hal itu terjadi, apakah dadanya terasa sesak, kemudian ada mungkin yang punya gastriknya naik, gitu ya. Dan itu adalah gejala-gejala atau tanda-tanda ketika kita menyadari diri kita, ketika semua itu kita pendam sendiri atau tekanan itu kita biarkan berada di dalam diri kita. Jadi sahabat bahagia, amati terus diri kita, amati terus tubuh kita, rasa kita, pikiran kita. Dan ini semua tidak hanya untuk emosional, di mana akhirnya mungkin kita menjadi tidak percaya diri, kemudian kita memilih untuk menjadi lebih pendiam, tapi juga bisa mengganggu kesehatan fisik kita, seperti adanya ketegangan di bagian kepala, kemudian asam lambung yang naik, kemudian dada kita menjadi berdebar-debar atau merasa sesak nafas. Menurut saya, marilah kita mengamati setiap apapun decision atau keputusan yang kita lakukan, kemudian kita amati secara emosional dan secara fisik. Sahabat bahagia, ketika kita tidak memendam atau kita berhasil mengutarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, sebenarnya yang paling penting adalah yang pertama,
kita menghilangkan asumsi-asumsi atau pikiran-pikiran yang kita buat sendiri. Karena tentunya manusia lain yang berhadapan dengan kita, mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, mereka datang dengan kisah hidup yang berbeda. Sehingga mungkin saja reaksi yang akan diberikan juga berbeda. Jadi kadang-kadang karena kita tidak mengutarakan apa yang kita ingin katakan atau memendam hal tersebut, kita tuh berpikir nanti dia akan begini, nanti dia akan begitu. Padahal belum tentu. Dan asumsi-asumsi itulah yang akhirnya membuat diri kita menjadi lebih tersiksa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita berani mengungkapkan perasaan kita, berani mengungkapkan pikiran kita, itu ada syaraf-syaraf atau bagian dalam diri kita yang rilis. Atau bisa dibilang kita menghilangkan ketegangan di dalam diri kita. Karena bayangkan apabila semua itu dipendam sekian lama, begitu banyak tekanan dari dalam diri kita yang kita masukkan. Jadi tekanan itu dibuat oleh diri kita sendiri. Jadi menurut saya dengan kita melatih untuk belajar mengutarakan pendapat kita akan menghilangkan asumsi kita, kemudian kita jadi tahu sebenarnya reaksi apa sih yang sebenarnya diberikan oleh lawan bicara kita atau manusia lain di hadapan kita. Sehingga kita tidak bermain dengan pikiran-pikiran kita sendiri yang belum tentu benar. Pesan saya, ingatlah selalu ketika kita ingin mengutarakan sesuatu atau tidak memendamnya, selalu cari waktu yang tepat, selalu bicara dengan baik, dan fokuskan intention kita atau niat kita bukan untuk menghakimi atau untuk menjatuhkan orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan cara-cara itu, dengan step-step itu, kita akan bisa lebih mampu selain mengutarakan pendapat, juga lebih banyak berteman dengan manusia lain di sekitar. Dan yang menarik menurut saya adalah bagaimana kita mengerti cakra-cakra di dalam diri kita. Ketika kita berbicara tentang ketidakmampuan kita mengutarakan pendapat kita jadi lebih memendam, maka menurut saya ada 3 cakra yang mesti kita fokuskan. Yang pertama adalah third eye cakra kita yang berada di sini, gitu ya. Di third eye cakra kita ini, ketika kita melatih third eye cakra kita akan lebih bisa jernih dalam berpikir, kemudian mengambil keputusan, kemudian menimbang-nimbang, menganalisa. Jadi latihlah cakra third eye kita agar kita bisa melihat dengan lebih jernih dan kita bisa membuat sebuah keputusan yang hubungannya dengan hal ini adalah yang membuat kita mampu mengutarakan apa yang sebenarnya kita rasakan atau apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah di throat chakra, di tenggorokan kita. Kita harus melatih juga agar throat chakra kita selalu bersih dan selalu energinya bisa mengalir dengan positif, sehingga kita punya kemampuan untuk lebih mengutarakan pendapat dengan baik, kemudian juga menyuarakan apa yang ada di dalam diri kita dengan baik. Yang ketiga adalah solar plexus chakra atau di daerah perut atas. Di situ adalah tempat di mana berkaitan dengan self-esteem, dengan kepercayaan diri kita. Jadi latihlah juga energi di dalam solar plexus chakra kita sehingga energi di dalamnya juga berjalan dengan baik, dan ini bisa dilakukan melalui proses meditasi atau dengan breathing technique. Jadi ketika kita breathing technique, kita melakukan pernafasan, kita fokuskan ketiga chakra tersebut. Jadi di third eye chakra, di throat chakra, dan juga di solar plexus kita di sini. Jadi sahabat bahagia, itu adalah 3 latihan cakra yang bisa dilakukan. Latihannya sederhana, hanya benar-benar fokus bernafas, tarik nafas, kemudian hembuskan nafas. Yang saya ingin share adalah ketika kita menarik nafas, tariklah nafas dengan lembut dan tenang, kemudian kita hembuskan juga dengan lembut dan tenang, hingga kita merasa ketika kita menghembuskan nafas, sampai bahu atau pundak kita menjadi lebih rileks dan lebih tenang. Nah, ketika kita melakukan pernafasan tersebut, fokuskanlah nafas kita untuk ke daerah third eye chakra kita, ke throat chakra kita, dan juga ke daerah solar plexus chakra kita untuk melatih diri kita agar lebih punya kepercayaan diri, agar punya lebih kekuatan untuk bisa mengutarakan apa yang sebenarnya kita ingin sampaikan dan berhenti memendam perasaan, memendam pikiran yang akhirnya bisa membuat diri kita
menjadi lebih tertekan, dan parahnya lagi karena kita yang menekan diri kita sendiri. Sahabat bahagia, kurang lebih itu adalah hal yang ingin saya sampaikan, terutama di saat-saat di mana tekanan dari luar begitu kerasnya, karena kondisi pandemik sekarang ini memberikan tekanan tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya datang dari diri kita, tapi juga dari seluruh manusia lain di sekeliling kita. Mulai dari circle terkecil kita hingga circle terbesar, misalnya dari orang lain, dari teman, sehingga kita harus benar-benar menjaga kesadaran diri kita, kesehatan diri kita, kesehatan batin kita. Dan jangan menyakiti diri kita menjadi lebih dalam lagi dengan tidak pernah menyuarakan, tidak pernah mengutarakan, memendam segala sesuatu di dalam diri kita, sehingga akhirnya asumsi-asumsi atau pikiran-pikiran buruk yang akhirnya juga menyebabkan energi negatif di dalam diri kita terus berkembang. Sahabat bahagia, saat ini adalah saat yang paling tepat untuk selalu membangkitkan semangat, membangkitkan energi positif di dalam diri kita dengan selalu berpikir baik, berbicara baik, dan juga berperilaku baik. Sahabat bahagia, senang rasanya saya berbagi pada hari ini, semoga bermanfaat. Boleh subscribe, tekan lambang loncengnya, dan tulis di kolom komentar atau bisa DM saya di @roemabahagia di Instagram. Semoga apa yang kita share di sana, apa yang kita berbagi, terus berproses dan belajar bersama akan membuat kita menjadi manusia yang lebih bahagia setiap harinya. Sahabat bahagia, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Terima kasih karena telah diberikan untuk saya untuk berbagi. Karena buat saya melakukan hal ini membuat diri saya menjadi jauh lebih bahagia setiap harinya. Dan semoga bisa juga membuat sahabat-sahabat atau teman-teman di luar sana juga merasakan hal yang sama. Sahabat bahagia, terus berproses setiap harinya, jangan pernah putus asa, karena semua manusia berproses dan selalu ada naik turun dalam perjalanan kehidupan kita. Sahabat bahagia, selamat menjalani hari.